Halo, ini saya Marifin dari jawabanfotostudio.com dan kali ini kita akan membahas 5 alat wajib untuk wedding fotografi. Nomor 1 adalah kamera dan kelengkapannya. Kelengkapannya di sini adalah memory card dan baterai, karena kamera tanpa memory card dan baterai sudah jelas tidak akan bisa berfungsi. Untuk memory cardnya saya sarankan ini minimal 8 GB dan kelas 10, karena kita tidak tahu berapa banyak foto yang akan kita ambil dalam sebuah acara wedding. Juga baterai juga harus kita punya cadangan minimal 1. Jadi apabila terjadi kehabisan baterai di tengah-tengah saat kita melakukan proses pemotretan, kita punya cadangannya, kecuali jika kita menggunakan kamera dengan baterai yang tahan lama. Soal merek itu mau kalian pakai Nikon, mau kalian pakai Canon, mau kalian pakai Sony, itu terserah kalian, tergantung selera masing-masing. Tidak ada yang lebih bagus atau tidak ada yang lebih jelek ya, karena semuanya sama. Yang jelas adalah ketika kalian menggunakan satu merek, itu selalu pakai merek itu untuk kedepannya, jangan sampai gonta-ganti. Karena ketika kalian membeli Canon terus kalian membeli lensa Canon, itu lensa Canon tidak bisa dipakai di merek yang lain, jadi harus tetap di Canon gitu kan. Meskipun ada mounting yang bisa membuat lensa Canon dipakai di kamera Nikon, itu sudah jelas hasilnya juga tidak akan maksimal atau mungkin bisa mempercepat kerusakan dari si kamera itu sendiri. Nomor 2 adalah lensa. Itu tergantung dari jumlah kamera yang kalian gunakan. Untuk single user kamera atau fotografer yang menggunakan satu buah kamera saja, itu saya sarankan untuk menggunakan lensa multifungsi 18135 atau 18200. Itu sangat efisien dan efektif jika kalian menggunakan satu kamera, karena tidak lucu apabila kalian harus mengganti lensanya berganti-ganti dan repot kan, apalagi apabila saat mengganti tiba-tiba kemasukan debu atau kotoran ke dalam sensor, itu sangat merugikan. Jadi untuk lensa multifungsi ini, ketika kalian ingin mengambil foto keluarga atau foto wide angle, itu bisa di focal length 18, dan untuk ketika kita butuh untuk candid, untuk tele, kita bisa pakai focal length 200 atau focal length 135. Nah, saya pribadi menggunakan dua kamera. Saya seorang fotografer dengan dua kamera, jadi seperti di foto-foto saya ini ya, ini saya menggunakan dua kamera. Satu lensa 1740 f/4 yang L, itu saya gunakan ketika saya mengambil wide angle, mengambil pelaminan full, mengambil foto keluarga, mengambil foto pose yang full seluruh badan. Dan untuk satu lagi saya menggunakan 70-200 f2.8 LIS. Jadi untuk mengambil candid dari jarak jauh atau mengambil foto close up, itu saya menggunakan lensa itu. Jadi kita gonta-ganti kamera tergantung dari kebutuhan. Itu sangat efektif. Kalau kekurangannya ya memang berat, saya bawa itu kemana-mana itu berat. Kadang leher saya juga lecet gitu, karena kalung yang saya pakai itu tertekan oleh strap kamera. Tapi ya itu tadi, itu kita sebagai fotografer ya profesional, kita harus bisa memberikan yang terbaik, dan berharap dengan penggunaan dua kamera itu membuat kita semakin lebih baik gitu hasilnya, dibandingkan apabila kita memegang satu kamera dan kita mengandalkan asisten dengan lensa yang lain, itu kurang efektif. Nomor 3 adalah lighting dan perlengkapannya. Lighting di sini menggunakan dua lampu flash ya. Itu minimal saya sarankan 250 watt, soal mereknya terserah kalian. Ada juga yang 500 watt, tapi itu tergantung dari besarnya gedung atau lebarnya pelaminan yang digunakan. Nah, itu untuk lampu flashnya. Terus banyak yang bertanya ke saya, apakah lebih baik menggunakan payung atau menggunakan softbox? Untuk fotografer wedding itu biasanya menggunakan payung karena lebih gampang penggunaannya. Kita bawanya juga rapi, simple, terus kita tinggal pasangkan, tidak susah. Berbeda dengan softbox yang mesti kita copotin dulu, mesti kita pasang lagi, butuh waktu dan ribet ya. Kecuali kalau kalian bawa mobil itu gampang. Jadi penggunaan payung lebih praktis kalau menurut saya. Dan juga ada pertanyaan juga, payungnya lebih baik yang silver atau yang putih? Itu saya pribadi tuh lebih suka yang putih, karena warna tonal kulitnya lebih soft dibandingkan dengan yang silver, karena tonal kulitnya lebih strong, kontrasnya kelihatan. Nah, di situ. Terus juga tiang juga kalian jangan lupa perhatikan. Tiang lampunya di sini harus pakai yang kokoh. Jangan sampai kalian beli yang murah, terus kena angin sedikit jatuh, kena ketabrak orang sedikit jatuh. Karena apa? Karena tiangnya itu murah, tapi lampunya itu mahal, kan sayang kalau misalkan sampai jatuh dan rusak, itu kerugiannya juga tidak akan bisa tercover dari satu job wedding fotografi. Terus juga flash eksternal ya. Flash eksternal di sini berfungsi apabila kalian berada jauh dari pelaminan dan tidak ada akses untuk menggunakan flash yang besar.
contohnya di ruang pengantin make up misalkan kan sempit itu, jadi tidak bisa, makanya pakai flash itu juga berfungsi untuk men-trigger atau memancing lampu flash yang besar supaya menyala. Jadi kebanyakan fotografer pemula masih belum paham tentang kenapa atau sistemnya bagaimana flash yang besar itu menyala ketika kamera tombol shutternya ditekan. Itu ada dua cara. Satu, menggunakan flash eksternal, kita pantulkan ke atas, dia memiliki sensor cahaya, jadi sehingga ketika ada cahaya kilat dari flash eksternal itu terpancar, maka dia akan otomatis nyala dua-duanya. Apabila di ruangan indoor, flash eksternal itu sangat berfungsi dengan baik karena tidak ada gangguan cahaya dari matahari. Apabila di luar, itu tidak disarankan untuk menggunakan flash eksternal untuk pemotretan di pelaminan. Lebih baik menggunakan trigger karena trigger lebih aman. Jadi satu lampu, contohlah lampu yang di sebelah kiri pelaminan ya, di sebelah kiri saya itu pakai trigger, lalu trigger yang satu lagi dipasangkan di kamera. Ketika dia ditekan tombol shutter, yang ini menyala dan yang ini akan terpancing karena dia memiliki sensor cahaya kan, jadi dua-duanya menyala secara bersamaan. Nah, kekurangannya adalah apabila di ruangan outdoor, contoh di lapangan, itu ada cahaya matahari yang mengganggu, itu sensor cahaya tidak bisa menangkap cahaya dari sini dengan baik. Makanya saya sarankan tipsnya adalah ini ditutup pakai kardus atau pakai kertas ya. Jadi yang penting sediakan celah sedikit ke arah sebelah lampu yang di sebelah kiri ini. Jadi dia ada pakai trigger, ini enggak. Jadi ini dibuka sedikit si sensor cahayanya supaya dia bisa menangkap cahaya yang ada dari sini. Apabila itu masih tidak berfungsi, lebih dekatkan lagi lampunya supaya dia bisa menangkap cahaya yang di trigger oleh kamera ketika ini kita memulai memotret. Nah, itu yang banyak belum dimengerti oleh fotografer pemula. Nah, itu saya udah bahas di sini ya. Jadi semoga ini ada bayangan ketika, aduh kenapa ya flash saya tidak menyala, ini kenapa? Nah, itu karena memang sensor cahayanya terganggu oleh sinar matahari. Yang itu juga salah satu alasan gangguan yang terjadi jika ada fotografer amatiran gitu ya, atau keluarga yang menggunakan DSLR dengan flash internalnya itu disorotkan ke arah pelaminan atau ke arah subjek yang mau kita foto, dan otomatis si lampu flash kita jadi terpancing menyala. Itu juga cukup mengganggu. Jadi harus hati-hati, arahkan mereka untuk tunggu, jangan dulu memotret, saya dulu yang memotret, setelah kalian memotret barulah mereka boleh memotret, karena jangan sampai momen penting kita terlewat karena lampu kita masih reload yang diakibatkan oleh orang lain memotret secara tidak sadar men-trigger lampu kita. Nomor 4 adalah peralatan pendukung. Peralatan pendukung di sini sering sekali juga dilupakan oleh para fotografer amatir, pentingnya terminal listrik yang baik. Saya pertama kali memotret juga dulu ya, sekitar beberapa tahun ke belakang, itu saya cuma punya untuk 2 meter itu, dan ternyata pas ketika saya pertama kali memotret itu di tengah-tengah lapang. Kan susah kan kalau misalkan tidak cukup panjang kabelnya. Jadi saya sarankan kalian memiliki kabel yang panjangnya 15 meter itu minimal. Terus juga harus punya 2. Kita nggak akan pernah tahu terminal listrik kita kapan itu rusak. Siapa tahu bisa saja ketika kita di lokasi itu tidak berfungsi, repot kan, mesti nyari-nyari toko listrik dulu, pagi-pagi belum pada buka. Jadi harus punya cadangan itu di situ. Terus yang kedua, selain terminal listrik juga yang harus kita perhatikan itu tas lampu. Tas lampu itu juga penting untuk kepraktisan kita membawa lampu dan tiangnya. Jangan sampai kita pakai kresek, kan itu sangat tidak profesional kelihatannya. Terus juga keamanan dari alat kita juga jadi tidak jamin kalau pakai kresek, kalau bolong ke bawah susah, rusak gitu kan. Jadi itu juga harus kita perhatikan. Beli yang bisa meredam guncangan dari luar apabila terjatuh, itu ada busanya di dalam. Terus juga ada jas hujannya ketika kita menggunakan kendaraan bermotor atau motor, itu tinggal kita ada jas hujannya. Dan yang kelima, yang terakhir adalah kendaraan transportasi. Itu bisa motor atau bisa juga mobil, tergantung dari kalian. Cuman saya sarankan penggunaannya harus tepat. Apabila kalian memotret di tempat lokasi yang berada di dalam gang yang tidak cukup mobil, yaitu jangan pakai mobil. Apabila kalian menggunakan mobil terus parkir di pinggir jalan, terus kalian membawa alat-alat kalian jauh ke dalam, itu kan juga capek. Terus juga kalian motret sibuk di dalam, mobil jauh tidak terawasi, dan akhirnya mobil kalian hilang kan, itu juga tidak sebanding dengan job yang diambil gitu. Jadi keselamatan dan keamanan juga sangat penting. Dan juga jika kalian menggunakan kendaraan bermotor, itu harus hati-hati juga, harus punya jas hujan, terus juga bawa plastik cadangan. Karena jangan sampai kalian pulang motret terus kalian kameranya jadi basah atau lampunya jadi basah, itu kan tidak sebanding. Jadi pergi dengan dalam keadaan utuh, bawa alat-alat, dan pulang juga dalam keadaan utuh. Jadi sekian
video 5 alat wajib untuk wedding fotografi dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Yusuf Arifin dari japofotostudio.com, dan jangan lupa untuk like, komen, atau subscribe. Bisa request video tentang fotografi atau videografi juga boleh, dan sampai jumpa.